Kami persilakan Yang Mulia untuk memberikan masukan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Coach kesempatannya. Pertama tentunya saya harus mengapresiasi dulu ya. Ini ide, gagasan, kemudian implementasinya ini cukup bagus dan Ya, tentunya betul. akan bermanfaat ya. Saya mau nanya ini sama Seiza ya. Seiza, itu tadi video tadi itu berapa bahasa itu, Seiza? 2 bahasa, Pak. Bahasa Indonesia dan bahasa Aceh, Pak. Ya, tadi saya berharap Seiza menyampaikan itu 3 bahasa gitu. Satunya bahasa untuk tunarungu gitu, pakai gerak-gerak gitu. Ternyata itu bukan itu ya. Itu hanya videonya itu. Kalau itu ya Pak, itu tunarungu iya juga Pak. Jadi selain video gerakan apa namanya? Gerakan isyarat. Untuk gerakannya itu memang gerakan isyarat, untuk bahasanya itu kita pakai bahasa Indonesia dan bahasa Aceh untuk yang vokalnya Pak gitu. Ya, memang Bapak nggak paham ya bahasa isyarat itu. Tadi Bapak menerjemahkan bahwa itu isyarat itu adalah terjemahan dari ungkapan-ungkapan narator kartun tadi ya. Tapi Betul Pak. siapa namanya Seza tadi waktu presentasi menyampaikan itu dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. Kemudian tulisan itu nanti akan bisa dibaca oleh tunarungu. Jadi Bapak ini makanya menanyakan apakah gerakan itu gerakan bahasa tunarungu atau bukan. Kalau itu sebagai bahasa tunarungu yang bisa dipahami oleh yang bersangkutan gitu ya, itu memang sudah tepat ya. Jadi videonya itu sudah tepat. Itu jadi matching lah, klop dengan apa namanya judul kegiatan kita ya. Sekalipun nanti untuk apa namanya mentor ya, barangkali bisa diperbaiki karena salinan putusan ya. Di situ sepertinya hanya gugatan ya, perkara gugatan, padahal kan layanannya kan bukan hanya gugatan ya, bisa juga permohonan dan sebagainya. Jadi mungkin bisa diperbaiki untuk itu. Secara umum itu cukup bagus. Tadi saya di awal dari malam itu saya terima apa namanya, terima bahan materi itu, saya membayang-bayangkan kalau nanti bentuk layanannya itu ada semacam apa namanya penerjemah gitu ya di tempat PTSP itu. Tapi tadi sudah disampaikan ada pelatihan-pelatihan ya, ada pelatihan untuk petugas PTSP. Nah, termasuk juga di video juga, Bapak membayangkan itu nanti di videonya itu akan ada gitu, penerjemah seperti di pojok kayak apa namanya, kayak di televisi itu kan untuk tunarungu seperti itu. Tapi sudah cukup bagus lah, saya sangat mengapresiasi ini inisiasi, gagasan, kemudian implementasinya ini cukup bagus dan bermanfaat ya. Terima kasih Coach, itu dari saya Coach. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Yang Mulia untuk memberikan masukannya. Terima kasih juga Pak Dedi sebagai mentor yang luar biasa. Semangatnya luar biasa. Kita yang memotivasi diri kita. Kita yang memotivasi diri kita. Kita bisa, maka dilakukan. Kita tidak bisa, maka tidak dilakukan. Motivasi itu ada pada diri kita. Pak Dedi seorang pemimpin yang luar biasa. Terus mau belajar Pak Yang Mulia nih, Pak Penguji. Mas Dedi ini keren, selalu ikut kegiatan-kegiatan, dan itu akan menambah pengetahuan dari Pak Dedi di dalam melaksanakan tugasnya luar biasa, sehingga itu ditularkan kembali kepada anak-anak CPNS-nya. Luar biasa Pak. CPNS ini adalah generasi berikutnya untuk menjalankan roda organisasi kita, sehingga kita mempersiapkannya. Segala pahala yang kita berikan itu tidak akan sia-sia. Tentu Allah di situ akan memberikan pahalanya, dan motivasi yang ada di diri kita tadi, kita puas Pak memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita, kepada organisasi kita. Terima kasih Mas Saiza juga. Terus mencontoh pemimpin Anda, terus belajar, motivasi diri Anda. Kalau bukan kita yang memotivasi diri kita sendiri, kamu akan merasa diri kamu tidak terpakai dan tidak berguna. Jadi motivasi itu ada pada diri Anda, biarkan orang lain menilai, dan terus mempelajari dan melakukan perubahan dalam kehidupan Anda, karena
kebutuhan kita organisasi dan Indonesia saat ini adalah bagaimana menciptakan Indonesia dengan SDM yang unggul. Terima kasih. Saya tutup sesi kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung saja mengenai tema ataupun judul daripada aktualisasi Adinda Siska ini mengenai layanan pengantaran akta cerai khusus lansia di wilayah Mahkamah Syariah Singkil. Kenapa muncul judul tersebut? Salah satunya mengenai jarak kantor Mahkamah Syariah Singkil ini yang menurut kami kurang strategis. Untuk pengembangan inovasi ke depannya lagi, mungkin tidak hanya cukup di akta cerai saja, nantinya akan berkembang untuk produk pengadilan gitu. Jadi selain akta cerai yang bisa diantarkan, mungkin juga nanti produk pengadilan juga bisa diantarkan. Mungkin dari mentor cukup sekian, Ibu Devina dan Bapak penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Kami persilakan Bapak penguji untuk memberikan masukannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Coach. Tadi saya sudah mengamati ya dari awal presentasi ya cukup bagus ya. Nanti presentasi selanjutnya diperhatikan slide-nya. Tadi slide-nya nggak bergerak gitu ya. Jadi baru slide pertama saja, tapi nggak apa-apa. Bapak cukup memahami. Sekarang saya mau nanya sama Siska ya. Siska, itu kalau tadi sempat disampaikan sama Siska atau di dalam tayangan video tadi, itu nanti pihak itu membayar secara cash atau bisa ditransfer ke rekening pengadilan. Itu seperti apa? Apa seperti itu prakteknya? Kalau untuk saat ini bayar di ini Pak, di kantor Pak. Oke, jadi bayar cash ya, tidak melalui transfer Pak. ya? Iya Pak. Oke. Ya, karena ini Bu mentor ini sebagai apa? Sekretaris atau panitera? Saya selaku hakim, Pak. Hakim ya, nih Bu Hakim ya. Karena kita untuk PNBP itu nanti sudah ada aplikasi ya, APS Badilag itu. Untuk PNBP itu sudah ada menu khusus ya. Jadi hati-hati nanti pada saat para pihak itu request kemudian dia transfer, jangan sampai itu uang ongkos kirimnya itu masuk ke rekening kantor, itu nanti akan kacau itu perhitungan, akan ada selisih nanti perhitungan uang perkara itu. Jadi saran dari saya ya nanti kalau MS Singkil itu mau menerapkan sistem transfer, ada baiknya kalau dikomunikasikan dengan pihak pos itu COD saja, supaya nanti tidak ada kendala risiko pada saat ada permohonan ya untuk pengantaran, kemudian dia transfer, yang ditransfer nanti kan ada PNBP, ada ongkos kirim. Nah, sementara kita ini kan sudah administrasinya sudah rapi itu. Tidak ada menu yang kalau tidak ada menunya seperti ongkos kirim kan belum ada menunya tuh di sistem administrasi keuangan perkara itu nanti akan ada selisih, nanti akan sedikit repot ya. Jadi sebaiknya nanti ketika ini kan masih proses ya dengan pos, nanti dikomunikasikan sebaiknya COD saja. Jadi nanti kita punya produk, nanti dikirim sesuai dengan permintaan masyarakat, ya kan? Nanti masyarakat membayar PNBP dengan ongkos kirimnya melalui pos, baru pos nanti menyetor ke pengadilan berupa PNBP-nya. Jadi itu untuk administrasinya lebih mudah. Kemudian sekarang kalau misalnya masyarakat langsung datang ke pengadilan, apa bisa request itu seperti apa itu? Kapan dia mengajukan permohonan antar itu, Siska? Iya Pak. Jadi kan kalau dalam perceraian itu ada cerai gugat dan cerai talak. Kalau cerai gugat biasanya penggugatnya itu kan dari pihak perempuan. Jadi ketika putus, maka kita memberitahukan kepada pihaknya bahwasannya putusannya ini akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari. Setelah itu baru akta cerainya bisa diterbitkan. Nah, ketika kita melakukan penjelasan itu dari PTSP, maka kita tawarkan layanan ini Pak, apakah dia bersedia atau tidak gitu.
Bagus, Coach, ini cukup memahami memahami alur masalahnya juga, cukup bagus ini. Saran saya itu aja, saran saya nanti jangan sampai nanti pengadministrasian PNBP dan ongkos kirim itu jangan sampai masuk di ini di sistem keuangan perkara, nanti itu akan kacau. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Keren banget dukungan Bapak Penguji. Terima kasih banyak Bapak Penguji. Adinda Siska, tidak hanya sampai di sini saja, tetapi Adinda bisa lebih mengembangkan lagi dan memahami tusi dari kinerja kita, sehingga Adinda mampu untuk melakukan perubahan atau memperbaiki apa saja yang harus kita benahi lebih efektif dalam memberikan pelayanan. Mohon dukungannya Ibunda Nisa. Saya yakin pemimpin seperti Ibu Nisa akan terus mendukung anak-anak kita seperti ini, mereka orang-orang yang kritis, dan menjadi peluang untuk kita mendukung kita dalam meningkatkan karir Bu Nisa sebagai pimpinan. Kesuksesan SDM kita adalah kesuksesan pimpinan, dan kesuksesan pimpinan adalah kesuksesan organisasi. Terima kasih Yang Mulia untuk masukannya. Terima kasih Ibu Nisa. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan siswa berikutnya. Ya. Terima kasih ya Bapak Penguji, Ibu Mentor, Ibu Devina. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucapan.